Sebelum saya lanjut berbicara, saya sedikit ingin memuji MC pertama tadi, Pusaka Kain Batik yang ada kain sutra. Karena MC kita orangnya rada cantik, membuat kita sedikit terpesona. Itu hanya sekadar untuk tidak terlalu tegang, Pak. Sempat aja. Iya. Harus tegang lagi-lagi. Selama ini, Pak, kami selaku Pokmaswas, semenjak saya merasa dewasa hingga sampai merasa tua, saat ini saya sudah melihat kerusakan mangrove. Pakai lampunya. Tinggal layarnya. Biar tampil beda, sama-sama orang. Kelihatan nyaku ini. Enggak depan hotel itu ke bawah. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan. Koordinator Wilker BPSPL Balikpapan. Koordinator PPI Manggar Baru. Koordinator PPI Kampung Baru Tengah. Bapak Ibu perwakilan Pokmaswas Balikpapan, HNSI Kota Balikpapan, serta tamu undangan sekalian yang telah hadir baik secara luring maupun daring. Perkenalkan,
perikanan. Namun peran serta Bapak Ibu Pokmaswas sangat berpengaruh bagi kami dalam mendukung, memberi pemahaman kepada masyarakat bagaimana mengelola sumber daya kelautan perikanan yang lestari bertanggung jawab, kemudian juga memberi laporan terkait adanya dugaan, peristiwa, pelanggaran ataupun tindak pidana yang terjadi di wilayah pesisir. Jadi kegiatan kita pagi hari ini penting untuk sama-sama kita laksanakan agar komunikasi di antara aparat penegak hukum pengawas perikanan dan juga tentunya teman-teman Pokmaswas itu berjalan dengan baik dan juga rutin terjadi setiap tahun. Di situ belum banyak yang istilahnya pemberdayaan hasil budi laut. Beberapa menteri yang terdahulu sampai harus menenggelamkan kapal asing yang tidak atas izin kita mengambil hasil laut. Dan ini juga selaras dengan kegiatan atau tujuan dari pemerintah pusat bahwa Kalimantan Timur termasuk bersama dengan Kalimantan Utara termasuk yang mungkin budidaya tangkap lautnya masih belum secara optimal bahkan maksimal untuk bisa diberdayakan. Dan ini akan kita berharap kalau kami di Provinsi Kalimantan Timur juga mencoba mengajak beberapa investasi. Silakan kepada Bapak Hamzah Karisma untuk menyampaikan. Mohon maaf, sesi pertama saya serahkan kepada Bapak Eko Kurniawan. Mohon maaf atas terkait materi peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas. Banyak kegiatan-kegiatan penyelundupan, kegiatan-kegiatan pemasukan hasil perikanan dari negara-negara tetangga termasuk Malaysia dan Filipina begitu Pak. Maka itu menjadi fokus juga di stasiun PSDKP. Lanjut. Nah ini enaknya kedua Pak. Kalau kedua itu pembahasannya udah diambil Pak Eko semua nih. Jadi sama mungkin Pak. Intinya adalah kami di stasiun PSDKP Tarakan atau khususnya di Direktorat Jenderal PSDKP dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan begitu Pak. Pak Eko 16, kami 7 gitu ya Pak ya. Dengan 81.000 garis pantai maka ini tidak mungkin. Nah, mengapa begitu? Karena tidak mungkin diisi dengan hanya 22 orang misalnya. Tidak mungkin. Maka pemerintah menganggap bahwa cara yang paling gampang atau cara yang paling cepat untuk melakukan pengawasan atau monitoring di lapangan adalah melibatkan masyarakat. Kalau kita Pak jumlahnya cuma 16. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Lukman Hadi dari Pokmaswas Minasari, Kelurahan Sepinggan Raya, Balikpapan. Alur dan jalur aktivitas laut yang ada di Kota Balikpapan, sehingga para nelayan kecil ini juga susah karena ruang laut kita ini susah satunya. Yang kedua, masalah alat tangkap ini yang sangat meresahkan sama sekali, yang mungkin saat sekarang ini udah berkali-kali sudah kita paparkan ataupun kita mengadakan sosialisasi, cuma tidak ada titik temu. Jadi salah satunya ada 2 alat tangkap yang legal dan ilegal. Yang kami permasalahkan di sini adalah alat tangkap yang ilegal, ya salah satunya troll, bom, dan lain-lain, strum termasuk. Kalau kami melihat alat tangkap troll ini memang sudah ditegaskan oleh pemerintah bahwa itu undang-undangnya sudah jelas bahwa itu sudah dilarang. Nah, jadi saat sekarang ini kami sebagai masyarakat nelayan juga sangat terpukul dengan hal ini. Karena apa? Kami tidak juga mau menyebutkan karena dia mencari kan. Tapi kami minta kepada PSDKP sebagai pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ini untuk lebih tegas. Silakan Bapak perkenalkan diri dari Pokmaswas mana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki berdiri Pak. Ayo, karena diminta berdiri.
Dan memang laki-laki harus berdiri Pak ya. Oke, terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Baba, Pokmaswas Sumber Bahagia dari Kelurahan Karyango, Kecamatan Balikpapan Barat. Sebelum saya lanjut berbicara, saya sedikit ingin memuji MC pertama tadi, Pusaka Kain Batik Nakada Kain Sutra. Memang MC kita orangnya rada cantik, membuat kita sedikit terpesona. Itu hanya sekadar untuk tidak terlalu tegang Pak. Tempat aja. Iya. Harus tegang laki-laki. Selama ini Pak, kami selaku Pokmaswas, semenjak saya merasa dewasa hingga sampai merasa tua, saat ini saya sudah melihat kerusakan mangrove itu memang sudah tidak bisa dicegah secara maksimal. Hanya sebatas 3M tadi. Setelah saya merenung, ternyata firman-firman Allah itu tidak meleset, seperti hal yang dikatakan daharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di depan mata, di daratan dan di lautan. Ini yang membuat kami sehingga kami tidak putus asa untuk selalu mencari kerusakan-kerusakan itu dan bisa kami laporkan. Hanya saja kami sangat terbatas Pak. Kalau seperti yang disebutkan dari Pak Eko, ada kamera, ada teropong, itu kami sudah terima Pak. Terima kasih. Hanya mempergunakannya saja kami belum maksimal Pak. Kemungkinan untuk saat ini kelemahan kami Pak, ada 2 keluhan kami. Yang pertama, kami tidak punya sarana pelabuhan. Kalau ada tamu yang berkunjung itu kami tidak punya Pak. Yang kedua, semacam kendaraan atau perahu. Jadi secara sosial saja Pak, kami sering kalau ada kerusakan yang menurut kami parah, karena kami melihat itu mangrove-mangrove itu rata-rata sudah ada tergantung IMTN Pak. Jadi seakan-akan ada pemiliknya, cepat atau lambat akan musnah nantinya Pak. Jadi kadang-kadang kami panggil Bapak Heri Saputro yang mengatakan dari dirinya single parent. Saya kurang tahu benar atau tidak, itu saya kurang tahu juga Pak. Kadang-kadang. Beliau saya panggil untuk lihat kerusakan mangrove itu, dibantu oleh beliau untuk memberi laporan. Barangkali itu sekadar masukan saya Pak, karena kami ingin mempertahankan karbon itu Pak. Kalau kami tetap bertahan di karbon itu, rasanya kami dapat apa Pak? Jadi kalau ada anggaran-anggaran itu bisalah disisipkan untuk Pokmaswas yang masih aktif. Demikian, lebih dan berikan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum disuruh berdiri, saya berdiri dulu lah Pak, karena lebih muda. Baik Pak, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gisang Arifiyarto, Pokmaswas dari Margomulyo. Jujur bahwasanya Pokmaswas saya terangkul dari pembina kami, Bapak Heri Saputra, memang baru, tapi bahwasanya ada ranah kami untuk terkait pengawasan daripada PSDKP. Sementara kami ini berangkatnya lebih ke arah tangkap di sini, tadi penjelasannya lebih banyak di ranah sumber daya kelautan yang basisnya mungkin lebih ke teknologi yang lebih besar dengan penangkapan yang contoh mungkin di nelayan Manggar dengan beberapa di daerah Kampung Baru ya. Nah sementara butuh kita juga ketahui bahwa masyarakat Balikpapan itu juga mencakup daripada nelayan-nelayan tradisional yang pada dasarnya juga butuh perhatian khusus. Nah sementara untuk PSDKP pengawasannya lebih yang di luar, nelayan-nelayan yang melakukan dengan tradisional banyak Pak di Margomulyo yang
sampai saat ini melakukan kegiatannya lebih di muara-muara. Nah, yang itu juga mungkin lebih untuk kami realisasinya untuk mereka mungkin bisa sedikit ada dampaknya untuk terkait daripada permasalahan sampah untuk mengatasi dari kondisi alam yang itu masyarakat khususnya di Margomulyo nih yang lumayan banyak nih nelayan-nelayan kecil untuk program nelayan itu terperhatikan ada hal yang bisa untuk dia memberikan meningkatkan daripada nilai ekonominya dari sumber daya muaranya. Karena sejauh ini saya di Margomulyo itu kurang lebih dari 83 tahun 83 saya di situ, yang konteksnya di situ memang tidak ada yang bisa diharapkan lebih besar dari pekerjaan nelayannya, Pak. Jadi ada kebutuhan besar memang harus mereka bekerja di darat. Nah, itu satu. Yang kedua terkait untuk masalah sampah. Sementara ada daerah kami, Mangrove Center, itu ada jalur kita daerah jalan poros atau ring road yang jalan ring road yang arahnya itu untuk pintu Mangrove Center. Nah, sekarang entah itu dari pemerintah daerah Balikpapan mencoba untuk memfasilitasi daripada antrian truk-truk untuk pengantrian solar. Nah, sementara dari petugas kami di Mangrove Center itu sempat bersitegang juga, ini ceritanya nih ketua kami ini yang gini ya. Siap, langsung tiga-tiganya siap. Yang pertama ke Pak Lukman Hadi, Pak ya. Aktivitas dari Bawasmas Minasari ya, Pak ya. Memang kalau kita lihat dari Balikpapan ini kan emang kota industri, Pak, jadi otomatis full laut. Aktivitas laut sangat penuh sekali. Tapi sebenarnya, Pak, kalau dari kita sebenarnya kalau laut itu sudah kita bagi-bagi, Pak, dengan adanya RDPP 3K di zonasi. Jadi sudah dengan adanya Perda nomor 2 tahun 2022, di situ sudah dibagi, Pak, mana zonasi perikanan, mana zonasinya SDM, mana zonasinya pelabuhan. Jadi di situ sudah terbagi-bagi, Pak, zonasinya. Otomatis kita dapat dari bantuan dari Pak Perikanan, jadi otomatis kami mau masang bubu, mau masang nangkap ada di situ tidak menyalahi zonasi yang telah disepakati di dalam RDPP 3K di Perda nomor 2 tahun 2022. Jadi maksud itu ada laut sudah dibagi, Pak. Jadi mana kita jatah kita perikanan. Mungkin kalau Pak Lukman bisa nanya ke Pak Idrus, mungkin Pak, mana Pak jatah perikanan untuk tangkap maupun budidaya. Terus kemudian untuk alat tangkap sebenarnya sudah diatur, Pak, ada Permen KP nomor 18 tahun 2020. Mengenai alat tangkap itu troll itu nomor 2 yang dilarang, Pak. Dogol malah. Yang di dalam Permen KP itu dijelaskan nomor 1 cantrang, nomor 2 dogol. Sudah jelas sekali, Pak. Dogol itu sudah dilarang, Pak, secara nasional. Kalau Permen KP dahulu masih di istilahnya masih nggak tercantum nama dogol, tapi di dalam Permen KP nomor 18 itu sudah tercantum, Pak, dogol dilarang. Pertama di Permen KP pasal berapa itu yang tangkap yang dilarang itu pertama cantrang, kedua dogol. Udah jelas, Pak, kalau itu sangat dilarang. Nah, penyelesaiannya memang kami seringkali dapat dari Minasari, laporan dari Minasari maupun dari Pak Jakaria bahwa troll sering terlalu ke pinggir. Cuma begitu kami minta data yang lengkap, kira-kira kapan, kira-kira mereka operasi, nggak dapat data dari teman-teman dari Bawasmas. Kemarin kita ada seperti contoh kemarin, ternyata takutnya ada sedikit kebocoran dari teman-teman Bawasmas, seperti kita kemarin ada operasi di Botak. Itu ternyata kami dapat tangkap dogol
cuma keceplosan logo Pak ini juga nggak ngomong. Nah berarti kan ada kemungkinan dari teman-teman Pewasmas itu nggak dapat Pak. Nah kami minta dari teman-teman semua dari Pewasmas, baik dari Pak Jakaria tuh Pak apa ya? Apa aja Pak ya? Enggak, dari Pak Jakaria, Pak Lukman juga dari Minasari, itu juga kami kalau bisa kami minta data yang lengkap itu Pak, ya kira kapan mereka operasinya, dan sampai kayak berapa kali kita operasi kami Balikpapan, kita jong terus nggak dapat kontrol sesuai dengan laporan dari teman-teman dari Pewasmas Balikpapan. Kemudian kalau penyelesaiannya ya kalau emang kita ketangkap ya kita angkut Pak orang-orangnya sama kapal-kapalnya. Seperti kemarin sementara ini kita juga maaf memang kehabisan dana juga, jadi kami operasi yang di daerah Bontang itu kami ambil alat tangkapnya aja, trolnya kami sita. Jadi kalau emang masih itu ya seperti yang kejadian di Pasir tahun 2021 ya kami P21 kan. Mohon maaf sebelumnya Pak, saya mungkin menyanggah apa yang Bapak sampaikan. Kalau kami memang itu baik Pak, kalaupun memang nanti ada penerol memang yang beraktivitas itu kita foto. Tapi sebenarnya aktivitas troll ini Pak bukan sesaat ini hari-hari sekarang Pak. Ini troll ini kan memang jadi kerjaan mereka di Manggar ini sekarang. Bukan hanya di Manggar, Kampung Baru apa termasuk landasan apa itu memang sudah menjadi aktivitas hari-hari. Jadi kalau kita harus mencari atau menunggu kayak kita nggak perlu Pak. Itu pun tiap malam kalaupun kita turun pasti ketemu penerol di luar Pak. Jadi kita nggak harus menunggu momen dia kapan dia mau turun. Tapi kalau betul-betul kita mau mencari malam kita turun pasti ketemu. Mungkin di sini permasalahan anggaran. Nah kalau mungkin masalah anggaran mungkin lagi dibicarakan baru kita operasi, ya akan terselesaikan juga Pak masalah ini. Jadi kami memohon, kami juga tidak mau berbenturan antara masyarakat penerol sama masyarakat nelayan yang lain. Kalau memang ada aturan-aturan yang jelas, kami juga tidak melarang Pak, silakanlah mencari. Cuma diberikan jalur. Oh khusus penangkap troll ini harus jalurnya ke sini. Jadi kita tidak berbenturan dan saling menghakimi Pak. Jadi mungkin saya rasa itu aja mungkin karena ini ada alur dan jalur. Kadang-kadang yang harusnya melewati jalur, kapal-kapal ada yang melewati alur. Walaupun itu sudah diberikan undang-undangnya juga bahwa aturan untuk penangkapan sudah ada aturannya, tapi terkadang ada pelanggaran-pelanggaran Pak yang terjadi di laut kita. Jadi sehingga nelayan-nelayan kita ini ruang laut kita terlalu sempit Pak. Jadi kita termasuk perengge ataupun apa segala macam aktivitas laut terkendala Pak dengan adanya kesempitan area-area untuk mencari ikan. Saya rasa mungkin itu aja Pak yang kami sampaikan. Kalau kita troll tapi di kita di Kaltim ini kan namanya dogol Pak ya. Troll Pak. Sekarang troll juga. Iya, sekarang kalau dogol itu dia pakai palangan Pak. Sekarang pakai papan. Kalau papan itu sekarang troll atau petak cangkrang Pak. Itu berarti kalau itu arahnya di itu kemudian tidak, kalau dilarang ya otomatis tidak ada izinnya, ilegal. Kemudian itu sebenarnya kita di dalam permen di PKP juga di jalur dan dibagi-bagi Pak, jalur 1 untuk 1 sampai 4 titik, jalur 2 5 sampai jalur 2 itu 5 sampai antara 5 mil dan sampai 12 mil itu 10 sampai 30 kita yang operasi di sana udah dibagi sebenarnya Pak. Cuma ya kadang-kadang nih gini Pak ya, kalau kita sebenarnya kalau zaman kita melihat ke zaman dahulu Pak. Kalau zaman dahulu orang yang nangkap 10, sekarang sudah 100. Ya otomatis dengan sumber daya yang ada yang kita itu otomatis pasti berkurang Pak. Jangan kita berpatokan ke zaman yang dulu. Zaman dulu gampang, kan itu dulu yang ngasih nangkap cuma 10 orang. Nah sekarang yang nangkap 100 orang, ya otomatis kan hasil tangkapannya pasti berkurang. Dengan sumber daya, otomatis seperti kita ketahui sumber daya ikan tuh berjalan terus Pak. Nah, dia kecuali kalau di kolam baru kita ketahui, tapi kalau dengan sumber daya ikan yang ada berjalan terus, yang potensinya segitu-gitu aja Pak. Kalau semakin banyak penangkap, ya otomatis ya secara alam ya pasti secara alami akan berkurang hasil tangkapan kita.
Karena yang dulu cuma 10 orang, sekarang 50 orang, atau 100, otomatis dari proses berbahagia, memang kita kerusakannya memang bukan. Kita kan mulai tahun ini ada penanaman mangrove, Pak. Mungkin Pak Heri mungkin dapatnya. Mohon betul Pak Heri kalau ada proyek dari teman-teman dari PNL, jadi bagi Pak dengan teman-teman yang mas supaya ada pendapatan cepat itu apa tanaman mangrove. Kami tahun ini Pak kami dapat dana apa sebanyak dana karbon Pak itu dapat kurang lebih 2,5 miliar kan, itu untuk penanaman mangrove. Mungkin salah satunya mungkin ada di Balikpapan. Nah mungkin dengan adanya ini kita coba bukan bidang kita Pak, jadi bidang PNL. Otomatis nanti kerjasamanya dengan mungkin di dinas perikanan Balikpapan atau satu tempat di mana itu itunya. Jadi teman-teman dari dinas perikanan Balikpapan, mungkin dari Pak Heri Saputro ya. Kalau ada proyek bantuan mangrove, dilibatkanlah mas-mas yang ada di Balikpapan. Siapa Heri? Siap. Ya. Tolong dibantu Pak ya. Ini baru kalau salah baru satu kali berapa ribu, 10.000 nggak Heri ya? Tahun ini 10.000. Kemudian mudah-mudahan kita tiap tahun dapat dana dari karbon. Kemudian untuk perahu Pak kendaraan ya, kami dari DAK ini belum dibuka untuk mata anggaran pengadaan perahu Pak. Mudah-mudahan sih tahun nanti dibuka. Karena terakhir kemarin kasih bantuan ke Pak Mansur yang ada di Muara Badak, terakhir bantuan kapal. Tapi itu ditutup semua, jadi cuma ada sarana-sarananya GPS dan saya sampaikan tadi. Pak nanti yang mudah-mudahan tahun depan ada dibuka Pak untuk anggaran pengadaan perahu bagi Pomasmas. Kami coba nanti teman-teman dapatkan satu lah, minimal lah satu perahu. Ya, berjuang Pak. Ya, siapa? Terus kemudian untuk Pak Gesang, Margo Mulia, saya belum pernah kesana Pak ya, karena ini baru, nanti mungkin bantuan dari Mas Heri supaya kami bisa kesana. Dan permasalahan sampah ini Pak dari sejak dahulu memang ya kita tahu tiap tahun ya stasiun dan kementerian dengan kita dinas melakukan dalam rangka ulang tahun kementerian, kita melakukan bulan cinta laut. Dan salah satunya pembersihan sampah-sampah di pinggir pantai. Terakhir tahun ini kami adakan kemarin di Bontang Pak. Bontang kami di Mangrove Center itu dapat 1 ton 54 kilo sampah-sampah yang ada di sekitar Mangrove Center. Terus tahun kemarin mungkin di Balikpapan ya Pak ada ya. Pak Abda di Balikpapan kami adakan bersih-bersih pantai Pak. Nah mudah-mudahan sebenarnya bukan beban kami aja, tapi kan sampah ini bisa mengajukan bantuan baik ke dinas maupun dinas Balikpapan maupun dinas perikanan provinsi. Dan kalau bisa Pak mendekatan ke Pak bagus Pak, kan ada dana pokir Pak, karena kota dewannya sudah duitnya banyak-banyak Pak. Bulan berapa bagus Pak? Itu Pak kalau bisa lewat dana pokir Pak, pendekatan udah pergi duluan. Nah ini harus pendekatan Pak, terutama yang dapil-dapil ini. Dan dari yang sering kami dapat pokir dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Tahun ini dapat berapa miliar tuh nelayan-nelayan yang maupun dari Pomasmas yang ada di, kalau misalnya ada tahun kemarin makan kapal speed Powaspas untuk Powaspas kawasan dari pokirnya Kota Dewan sebesar 450 juta kalau nggak salah tahun kemarin. Nah, mudah-mudahan dengan teman-teman sama Waspas sependekatan apa ke anggota-anggota Dewan dapil Balikpapan atau mungkin dapilnya kalau DPRD kota lewat dapilnya wilayah masing-masing kecamatannya. Terus kemudian untuk SBBU ya sebenarnya ya Bapak dari Pak Iksan dari Mangrove bisa lapor Pak ke dinas perikanan
tolong Pak manusia tadi ini jauhkanlah dari seperti BBM truknya. Kalau kami kan wewenangnya Pak, wewenangnya mungkin dari Dinas Perikanan Kota Balikpapan. Bikin surat secara resmi ke dinas, tolong bantu. Terus kemudian kalau bisa Tanggapan Pak Ali Bapak terkait atau sudah cukup Bapak? Ya kalau perahu nggak bisa pas sepit aja Pak. mulai tahun depan Pak, rupanya tahun berikutnya ada dua kalau salah. Besok mau kita di Selasa mau asistensi terendam. Mudah-mudahan nggak dicoret. Kayaknya ada dua, kayaknya kemarin saya serintas itu ada dua unit. Yang menyesuaikan nanti kita itu kan ada dua mungkin. Selain dengan alat-alat tadi seperti teropong itu kami dapat terus. Mudah-mudahan kita menangkan 8 untuk penguasa 2023 tadi. Tanggapan? Kalau penyampaian di bawah tadi sebenarnya yang mengarah di kelompok kami sudah berangkatnya memang dari kelompok nelayan kecil kan, sudah terbentuk KUBI, kami juga binaan daripada dari P3 dan masa depan sebagai penyuluh kami. Nah itu sebenarnya sudah terrealisasi dari awal. Ada pun konsep yang ini mensosialisasikan dulu bahwa ini benar-benar dilarang. Nah kalau sudah disosialisasikan, mereka masih melamun, nah itu bisa sudah pemerintah menangkap langsung. Karena kita lihat sekarang wilayah pesisir timur, mulai dari Maru, Manggar, sampai ke Kelandasan, bahkan Kampung Baru ke dalam, itu rata-rata troll Pak. Dan itu troll transparan di atas perahu itu. Memang artinya untuk menangkap sesuatu itu kalau tidak ada aktivitas kegiatan itu tidak bisa ya. Tetapi kan kita sudah tahu ini troll, ya kan. Nah, otomatis kalau sudah ada di perahu kan pasti dipergunakan di laut nantinya gitu. Jadi mungkin kalau saya memasukkan masukan saja untuk pemerintah segeralah diadakan sosialisasi karena di dalam Jen Muhammad, saya bekerja di koordinator PPI Manggar. Baik, makasih Pak. Jadi saya berpikir sebenarnya Pak berkaitan masalah troll ini. Ini pekerjaan yang sudah lama yang mereka lakukan. Jadi kalau sudah pekerjaan lama ini susah untuk kita rubah. Kalau kita mau merubah itu adalah kita merubah satu generasi, baru bisa kita selesai. Saya berpengalaman waktu itu saya di Brown, terus memberikan bantuan kapal pemancing yang diharapkan nanti pemancing ini menjadi wisata. Dan ini ya itu perlu waktu 5 tahun sampai 10 tahun. Nah ini harus kita mulai sebenarnya. Saya juga terus terang aja Pak, saya juga mempromosikan PPI supaya orang banyak membongkar ikan di sana dengan kualitas ikan yang istilahnya yang higienis dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Itu yang berdiskusi dengan nelayan-nelayan di sana. Waktu sampai saya di sana aja saya sudah sampaikan, saya diserang, Pak dengan troll ini bagaimana? Saya bilang saya belum bisa berbicara masalah troll, tetapi saya akan berdiskusi pada kalian untuk masalah troll ini. Terus terang aja Pak, 300 Pak di sana. Nggak usah dipengawal, nggak usah dipatroli. Orang sudah melihat di situ loh, ini troll sudah tangkap, itu selesai sudah Pak. Jadi pengawasan itu kalau menurut saya bukan kita penegakannya yang ditingkatkan, tapi pendekatannya yang kita harus jalankan supaya ada solusi. Pioner yang punya kapal, saya mau giring nanti mereka menjadi penangkapan ikan yang wisata bahan pemancingan untuk merubah tekanan-tekanan terhadap wilayah-wilayah yang ada di perairan Manggar itu Pak. Maka itu saya minta dukungan dari pos-pos yang ada ya Pak ya. Kalau hanya menangkap aja Pak, itu bukan solusi buat saya, karena ada yang terdampak di situ. Itu yang kita carikan solusi ini, mereka tetap ke laut menghasilkan, tetapi tidak melakukan kegiatan penangkapan yang destruktif. Itu aja Pak. Jadi itu yang kita harapkan. Tadi berkaitan masalah jalur, nggak bisa Pak, yang namanya dilarang itu dilarang.
Kementerian Kelautan. Daripada main rumput kan. Dari lapangan ini. Memang, ini kenapa karyawan ini? Memang karyawan dinas. Memang yang dinas ini namanya. Anjing. Ini semua lagi ngambil. Apa lagi nih? Air asem. Oh sian. Yes. Tenang ini.